Assalamualaikum, kali ini saya akan membahas materi tentang masa Indonesia saat demokrasi parlementer yang dimana terjadi tahun 1950 sampai 1959. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita ke pembahasan materinya. Dimana di sini kita membahas dulu tentang perkembangan politik. Ada sistem pemerintahan, sistem kepartaian, pemilu 1995, gangguan keamanan, konferensi Asia Afrika atau KA, dan deklarasi Juanda. Dari sistem pemerintahan yang dimana Indonesia menggunakan landasan hukum negaranya yaitu UUD-S 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara 1950, di mana sistem pemerintahannya itu sistem parlemen. Artinya, kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen, yang dimana presiden itu cuma hanya lambang kesatuan aja, di mana dalam sistem parlemen ini sangat berkuasa ya parlemennya, di mana kalau misalkan kabinet tidak mampu menjalankan tugasnya, maka parlemen tersebut akan dibubarkan. Di mana sistem parlemen ini disebut juga sistem demokrasi liberal. Di mana sistem kabinet yang digunakan pada saat demokrasi parlemen adalah zakon kabinet. Zakon kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Di mana ciri dari masa demokrasi parlementer ini adalah banyak partainya yang dimana saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Dan di sini ada tabel sistem pemerintahan parlemen di Indonesia ya. Ada Kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo II, dan terakhir ada Kabinet Juanda. Lalu ada sistem kepartaian yang terdapat dalam tabel ini, ada nama partai, pimpinan, juga tanggal berdirinya. Dari Partai Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan terakhir PKRI. Yang banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar politik. Parpol ini banyak cenderung memperjuangkan kepentingan golongannya daripada kepentingan nasional. Parpol yang ada saling bersaing, kemudian saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Parpol ini tidak memegang jabatan. Yang parpol-parpol yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering menjadi oposisi, ya, di mana mengkritik kurang sehat dan juga berusaha untuk menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah sering terjadinya pergantian kabinet, yang dimana kabinet itu tidak berumur panjang sehingga program-program itu tidak bisa berjalan dengan baik, di mana menyebabkan kestabilan politik, sosial ekonomi, dan juga keamanan terganggu. Lalu ada pemilu 1955 yang dimana pemilu pertama kali di Indonesia, yang dimana sebagai tonggak demokrasi pertama di Indonesia, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 55 dia menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat, di mana rakyat telah memilih haknya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan menilai bahwa pemilu 1955 sebagai pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia, di mana pemilu ini diikuti oleh 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suara. Pemilu 1955 dilaksanakan sebanyak 2 tahap ya, di mana tahap pertama tanggal 29 September 55 dan tahap kedua 15 Desember 55. Pemilu tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang sebanyak 250 orang, di mana akhirnya perolehan suara terbanyak itu dimenangkan oleh 4 parpol. Yang pertama PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI. Lalu pemilu tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap untuk menggantikan UUD-S 1950. Yang dimana anggota DPR yang berhasil dilantik pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Pemilu 1955 diselenggarakan dengan lancar, tetapi tidak banyak yang bisa memenuhi harapan, sehingga pemerintahnya kurang stabil ya. Di mana para wakil rakyat ini banyak memperjuangkan partainya daripada kepentingan nasional, di mana akibatnya terjadi pergantian kabinet secara terus-menerus sehingga politik dan juga keamanan menjadi tidak stabil. Hal inilah muncul terjadinya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dan di mana dalam perkembangannya pergolakan-pergolakan ini untuk berniat untuk memisahkan diri dari NKRI. Adapun beberapa pergolakan yang terjadi pada saat demokrasi parlemen antara lain sebagai berikut. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, yang dimana dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling, di mana didasari
oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan juga tentram, serta memerintah dengan adil dan juga bijaksana. Tujuan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS, di mana tanggal 23 Januari 1950 pasukan APRA menyerang kota Bandung dan melakukan pembantaian dan juga pembunuhan terhadap anggota TNI, di mana APRA ini tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo-nya sehingga tidak mau bergabung dengan Indonesia. Kemudian pemberontakan APRA ini berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Lalu ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, di mana dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Smokill yang menolak terhadap pembentukan NKRI, di mana mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Indonesia karena menganggap Maluku itu punya kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis yang untuk berdiri sendiri. Yang penyebab utamanya adalah gerakan Republik Maluku Selatan ini sangat kecil, tidak sebanding dengan yang ada di daerah Jawa, yang dimana pemberontakan ini kemudian dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan juga Teritorium Indonesia Timur. Lalu ada pemberontakan Andi Aziz, di mana terjadi pada 5 April 1990. Peristiwa ini awalnya tuntutan dari Kapten Andi Aziz dan juga pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar mereka itu dijadikan pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Yang dimana pada saat itu Makassar tuh terjadinya pemberontakan ya antara yang pro dengan negara kesatuan sama pro yang negara federal. Menurut Andi Aziz juga hanya tentara APRIS dari KNI lah yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Di mana tuntutan ini nggak dipenuhi, di mana Indonesia itu tetap mendatangkan ABRI sebagai pasukan keamanan ke Sulawesi Selatan. Di mana kemudian hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Di mana kemudian pasukan Andi Aziz ini bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar seperti pos-pos di Makassar, pos-pos militer di kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letkol Kolonel A.J. Moko Ginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Di mana kemudian pemerintah Indonesia memerintahkan Andi Aziz untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar dia datang ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun Andi Aziz terlambat melapor sehingga sementara pasukannya itu telah memberontak. Kemudian Andi Aziz kemudian setiba di Jakarta kemudian ditangkap, yang dimana pasukannya yang memberontak ini kemudian menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Lalu ada pemberontakan PRRI dan juga Permesta, di mana terjadi di Sulawesi Selatan, di Sulawesi, yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Hal ini karena jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan, yang dimana hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuklah gerakan Dewan, di mana ada Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan Letkol Barlian, dan terakhir Dewan Manghi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venji Sumual. Puncak pemberontakan ini terjadi tanggal 10 Februari 58. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat, yang dimana isinya adalah bahwa Kabinet Juanda itu harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Kemudian setelah menerima ultimatum ini, pemerintah pusat kemudian memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Ya, karena telah ditolak ultimatumnya, pada 15 Februari 1968, Letkol Ahmad Hussein kemudian mengumumkan berdirinya PRRI, yang dimana diikuti oleh pengumuman Permesta pada 17 Februari 1968 di Sulawesi. Di mana untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer, di mana tanggal 29 Mei 61 Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya kemudian ditangkap dan menyerah. Lalu ada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KA, di mana diselenggarakan pada 18 sampai 24 April 1995 di Bandung. Di mana konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Sidang ini berlangsung selama seminggu dan juga menghasilkan 10 prinsip yang dikenal sebagai Dasar Sila Bandung. Penyelenggaraan KA ini membawa keuntungan bagi Indonesia, di mana Indonesia yang sebagai negara baru merdeka naik ya, di mana kemudian karena mampu menyelenggarakan
konferensi tingkat internasional secara baik, di mana keuntungan lainnya mendapat dukungan bagi pembebasan di Irian Barat yang saat itu masih diduduki oleh Belanda. KAA juga berpengaruh terhadap dunia internasional, di mana setelah berakhir KAA, banyak negara-negara di Asia dan juga Afrika untuk memperjuangkan nasibnya mencapai kemerdekaan dan kedudukannya sebagai negara berdaulat penuh. Di mana KAA juga menjadi awal akhirnya organisasi gerakan non-blok menjadi ada. Lalu ada Deklarasi Juanda, di mana sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkaitnya dengan batas wilayah. Di mana dalam peraturan itu, laut teritorial Indonesia itu cuma lebarnya 3 mil aja, diukur dari garis air terendah daripada pulau-pulau dan juga bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil ini kemudian menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing itu bebas mengarungi lautan tanpa adanya hambatan. Kondisi ini tentu menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah, di mana kemudian pemerintah Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Penetapan Deklarasi Juanda ini dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 82, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. Pengakuan atas Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.227.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Oke, untuk materinya sampai ini aja. Untuk perkembangan ekonomi nanti kita bahas di materi berikutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.